Gadis kecil itu berkata bahwa paku baja di dadanya tidak bisa dicabut oleh siapapun. Tapi pria itu tidak percaya tahayul. Dia langsung meraih dadanya. Adegan ini membuat semua orang ketakutan sampai mengompol. Karena jika paku dicabut, gadis kecil itu akan berubah menjadi hantu pembunuh yang kejam. Ternyata, pria itu menderita penyakit jiwa berat. Dia selalu menganggap dirinya sebagai alien yang dikirim untuk menjaga perdamaian dunia, seorang prajurit super. Dan setiap hari dia akan menggunakan sendal jepit untuk menghubungi markas. Hari ini dia sedang berlatih terbang, tetapi tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur. Ketika bangun, dia menemukan segumpal ingus di dadanya. Ingus itu mengaku sebagai sistem andit super nomor 1 di alam semesta, yang dapat memberikan kekuatan kepada inangnya untuk melawan hantu. Dan Chen Zuo adalah orang terpilih. Tapi sebelum selesai bicara, ingus itu dipukul dengan sendal. Enyahlah, jangan halangi aku menyerap saripati matahari dan bulan. Ingus itu belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia memaki Chen Zuo sebagai orang gila. Saat itu, terdengar jeritan yang memilukan dari lorong. Chen Zuo dan teman sekamarnya bergegas ke jendela untuk melihat. Terlihat sesosok hantu wanita berambut panjang merangkak keluar dari kegelapan. Namun, hantu itu tampak tenang menghadapi Chen Zuo dan temannya. Mereka mengira gadis aneh ini adalah teman sekamar baru. Ingus di sampingnya segera mengingatkan. Itu hantu wanita tingkat 2. Dia keluar di tengah malam untuk makan orang. Chen Zuo mengabaikan peringatannya, dan malah menyuruh hantu wanita itu untuk tidak berkeliaran di lorong di tengah malam. Hantu wanita itu meraung marah, dan dalam sekejap menerobos pintu dan masuk. Lalu dia mendarat di tempat tidur Chen Zuo yang bersih dan rapi. Melihat cairan hitam yang terus menetes dari tubuhnya, Chen Zuo melotot dengan marah. Dia kemudian melepas sendalnya, alat komunikasi dengan markas, dan memukul wajah hantu wanita itu. Pukulan ini langsung menerbangkannya puluhan meter jauhnya. Lalu dia berjalan ke arahnya dan berkata, "Siapapun kau harus mengikuti aturan. Jika kau berani mengotori tempat ini lagi, aku akan menghajarmu." Namun, hantu wanita itu tidak menganggapnya serius, dan terus mengeluarkan cairan hitam dari kakinya. Melihat itu, Chen Zuo memukul wajahnya lagi. Setelah selesai, dia menyuruh hantu wanita itu untuk membersihkan tempat itu. Hantu wanita itu gemetar ketakutan, dan mengangguk setuju. Lalu dia mulai membersihkan dengan wajah sedih. Akhirnya, dia menyelinap pergi saat Chen Zuo tertidur. Keesokan paginya, seorang pria gemuk yang mengaku sebagai kepala biro pengusir setan datang ke rumah sakit jiwa, dan mengatakan ingin bertemu Chen Zuo, sang master. Ternyata, adegan Chen Zuo menghajar hantu wanita itu terekam CCTV, dan ditayangkan di layar lebar biro pengusir setan. Hantu wanita tingkat 2 yang biasanya menakutkan, malah dipukul sampai menangis oleh tangan kosong. Kepala biro Zhou Waiguo segera memutuskan untuk mengundang Chen Zuo, master tersembunyi ini, bergabung dengan biro pengusir setan. Tapi setelah sampai di rumah sakit jiwa, kepala rumah sakit mengatakan kepadanya bahwa Chen Zuo hanyalah pasien sakit jiwa berat, dan bukan master tersembunyi seperti yang mereka katakan. Petugas polisi Zhang Youyu mengira ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi dia bertanya kepada Chen Zuo, apakah dia ingat kejadian tadi malam. Tapi Chen Zuo malah menatap dadanya, dan berkata dengan gugup, "Nona, kedua bola kecilmu sepertinya sakit. Kemarilah, biar aku periksa." Tanpa menunggu Zhang Youyu merespon, dia langsung meraihnya. Untung kepala RS segera menariknya. "Maaf, orang ini tidak punya konsep gender. Dia tidak bermaksud menyinggung. Dia benar-benar hanya orang gila." Mendengar itu, Zhou Waiguo mengurungkan niatnya untuk merekrut Chen Zuo ke biro pengusiran setan. Tapi hantu wanita itu dipukuli tadi malam. Dia pasti akan kembali untuk balas dendam malam ini. Jadi mereka belum bisa pergi sekarang. Memikirkan hal ini, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan formasi untuk menangkap hantu wanita itu. Malam pun tiba, hantu wanita itu benar-benar muncul lagi. Tapi kali ini dia membawa bala bantuan. Zhou Waiguo terkejut melihatnya. Ternyata itu adalah hantu laki-laki Nan Mei, hantu dendam tingkat 2 yang masuk 10 besar daftar hantu. Hanya dengan sekali pandang, Nan Mei menghancurkan formasi sinar matahari biro pengusiran setan. Kemudian dia sampai di luar kamar Chen Zuo. Saat itu, Chen Zuo sedang duduk bersila, perlahan mengucapkan 2 kata, "Kalian akhirnya datang." Begitu dia selesai berbicara, pintu itu hancur berkeping-keping. Kemudian kedua hantu itu menyerbu masuk dengan cakar mereka. Namun, Chen Zuo langsung melewati mereka, dan pergi ke pintu, melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia dengan cepat berlari kembali ke kamar, dan mengambil sandal komunikatornya. Dong Dong Yao memanggil markas. "Bukankah dikatakan malam ini akan ada teman alien yang menjemputku pulang? Kenapa tidak ada yang muncul?" Dia kemudian tiba-tiba menunjuk hantu wanita di belakangnya. "Pasti kau yang merusak rencanaku. Pejuang hebat Dong Dong Yao tidak akan memaafkanmu." Melihat anak ini berani mengancam istrinya, Nan Mei langsung meludahkan dahak. Dahak itu berubah menjadi lendir yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju Chen Zuo. Untungnya, hidung meler mencegatnya tepat waktu. Saat itu, petugas kakak muncul, dan memimpin pasukan besar untuk menangkap kedua hantu itu. Tapi air liur Nan Mei terlalu korosif. Bahkan perisai anti huru-hara pun tidak tahan. Tak lama kemudian, mereka dipukuli tanpa bisa melawan. Tiba-tiba terdengar raungan marah dari dalam kamar. Ternyata sandal Chen Zuo telah terkorosi oleh air liur, dan menjadi potongan arang hitam.
Saat ini, Chen Zuo sangat marah. Sialan, ini satu-satunya alat untuk menghubungi markas. Aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menerjang Nan Mei. Melihat ini, hidung Meler buru-buru memperkuat kekuatan fisiknya. Chen Zuo melancarkan satu pukulan, langsung menerbangkan Nan Mei ratusan meter jauhnya. Kemudian dengan jurus kaki gajah, dia membanting Nan Mei ke tanah. Lalu dia mengeluarkan jimat pengusir setan Siti Garba dari selangkangannya. Inilah akibatnya jika kau membuat marah pejuang hebat Dong Dong Yao. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan jimat di tangannya, membakar Nan Mei hingga tak bersisa. Lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Saat ini, hantu wanita itu sudah gemetar ketakutan. Namun, Chen Zuo terlihat sedih. Detik berikutnya, di depan semua orang, dia menangis terseduh-seduh. Komunikatorku hilang. Pejuang hebat Dong Dong Yao tidak bisa kembali ke planetnya lagi. Zhou Weiguo di ruang pemantau kembali terkejut. Dia bergegas ke kantor kepala RS, dan memohon dengan berlinang air mata. Kepala rumah sakit mengizinkan Zhou membawa Chen Zuo. Orang berbakat seperti dia tidak seharusnya diabaikan. Kepala rumah sakit terdiam melihat ini. Saudara, kau terlihat jelek sekali saat menangis. Bukannya aku tidak setuju, tapi kondisi mental Chen Zuo belum stabil untuk keluar dari rumah sakit. Belum selesai bicara, kakak tiba-tiba masuk. Melihat pemandangan emosional di depannya, dia tertegun. Zhou Aimin segera menenangkan diri. Ada apa, Kepala Biro? Gawat, gadis kecil pembunuh itu muncul di distrik timur. Mendengar itu, Zhou Weiguo pusing. Gadis kecil itu sangat berbahaya. Dia sudah menyebabkan banyak kematian. Namun, Biro Pengusiran Setan tidak berdaya melawannya. Sekarang, hanya Chen Zuo yang menjadi harapan. Setelah susah payah membujuk kepala rumah sakit, ternyata Chen Zuo lebih sulit ditangkap daripada anjing liar. Zhou Weiguo tidak punya pilihan selain menyuruh orang mengikatnya. Melihat beberapa pria kekar mengelilinginya, Chen Zuo tertawa. Hahaha, kalian orang jahat. Akhirnya kalian menunjukkan sifat asli kalian dan menyerangku. Saat ini, aku ingin membacakan puisi. Polisi membuliku karena aku tua dan lemah. Dengan terang-terangan membawaku ke distrik timur. Jika suatu hari nanti aku kembali ke planetku, ku pasti akan membuat kalian membayar dengan nyawa. Zhou Weiguo terdiam melihat ini. Dia tahu satu-satunya cara untuk mengalahkan orang bodoh adalah menjadi orang bodoh juga. Jadi dia menggunakan jurus pamungkasnya. Pejuang hebat, lubang monster. Aku teman alienmu, lubang anjing. Mendengar itu, Chen Zuo langsung diam. Lalu dia mengucapkan, langit menutupi bumi, harimau. Zhou Weiguo tahu ini adalah kode rahasia. Dia langsung menjawab, Kaisar Giok mencintai Ibu Suri. Lalu dia menatap Chen Zuo dengan gugup. Beberapa saat kemudian, Chen Zuo mengangkat tinjunya. Pejuang hebat lubang monster terhubung dengan lubang anjing. Mendengar itu, Zhou Weiguo hampir tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berhasil membujuk si bodoh ini. Lalu dia berdiri tegak. Aku mewakili komandan tertinggi markas. Memerintahkan pejuang pemberani lubang monster. Musnahkan semua hantu. Mendengar itu, Chen Zuo akhirnya bersikap normal. Dia segera berjanji akan menyelesaikan misi. Saat itu, petugas yang berjaga tiba-tiba datang. Dan mengatakan mereka mendeteksi fluktuasi energi yin. Sepertinya gadis kecil pembunuh itu telah datang. Mendengar itu, Zhou Weiguo pergi ke pintu untuk memeriksa. Chen Zuo merasa lega melihat ini. Sepertinya lubang anjing telah menyusup ke dalam manusia bodoh. Aku juga harus berusaha keras. Saat itu, sebuah kotak musik kecil menarik perhatiannya. Karena penasaran, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Chen Zuo mengira itu kepala rumah sakit, yang mengirim orang untuk menangkapnya kembali ke rumah sakit jiwa. Jadi dia berjalan ke pintu dengan marah. Di hadapan semua orang, dia membuka pintu. Tapi di luar hanya ada seorang gadis kecil yang imut. Chen Zuo menyentuh kepalanya dan melihat ke kiri dan kanan. Apakah kau melihat orang berjas putih saat datang ke sini? Gadis kecil itu tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dengan polos. Lalu dia mengangkat bonekanya dan meminta Chen Zuo bermain dengannya. Tapi Chen Zuo merasa jijik, kotor dan matanya copot satu. Benar-benar, setelah berkata begitu, dia menamparkan boneka itu hingga terlempar. Gadis kecil itu hendak marah melihat hal tersebut. Tetapi Chen Zuo tiba-tiba menarik tangan kecilnya, dan membawanya masuk ke dalam rumah. Melihat itu, semua orang ketakutan sampai mengompol. Mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka tidak bisa digerakkan. Chen Zuo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Apa bagusnya boneka? Ku beri kau lihat sesuatu yang hebat. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan kotak musik yang baru saja ditemukannya. Ini keren, bisa menyala juga. Tunggu aku tutup tirai dulu. Tetapi gadis kecil itu berkata tidak perlu repot-repot. Dia menjentikkan jarinya dan sekeliling menjadi gelap. Melihat itu, Chen Zuo tampak gembira. Wah, ini kemampuan khususmu? Ku beritahu sebuah rahasia. Aku juga bisa. Aku bisa menghilang. Setelah berkata begitu, dia menutupi dirinya dengan selimut. Bagaimana, kau tidak bisa melihatku, kan? Gadis kecil itu berkata dengan pasrah bahwa dia masih bisa melihatnya. Mendengar itu, Chen Zuo tampak bingung. Tidak mungkin. Dia lalu melihat ke arah orang-orang di sekitarnya. Kalian bisa melihatku? Zhou Weiguo dan yang lainnya menghindari tatapannya. Dan dengan takut berkata bahwa mereka tidak bisa melihatnya. Mendengar itu, Chen Zuo langsung menyelimuti gadis kecil itu, dan membawanya ke hadapan mereka. Lalu, kalian bisa melihatnya?
Adegan ini hampir membuat mereka mati ketakutan.